Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hai, kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, boleh banget di subscribe karena subscribean kamu akan sangat berarti banget buat Sora. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Maaf ya kalau aku agak-agak bindeng, lagi kayak agak-agak flu gitu. Maklumin lah ya, sudah pramanula. Pramanula. Oke. Mari kita akan mulai pembacaannya. Hari ini temanya apa, Sora? Temanya hari ini adalah yang tak bimbang lagi, ya, atau yang tak galau lagi, mantapkan hati memilih kamu, ya. Jadi mungkin sebelumnya orang ini galau, ya. Nah, tapi sekarang dia sudah tidak galau lagi dan dia sudah memantapkan hati untuk memilih kamu. Siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal-hal baik akan terjadi sepanjang pembacaan ini. Kita akan mulai dulu dengan siapa sih ciri-cirinya dia ya. Sora akan ambil stick ini ya, seperti biasa Sora akan mengambilnya dengan random. Oke. Kita akan mau lihat ya dengan random. Di sini sticknya Sora akan ambil 5 buah. 1 ya, 2 3 4 5. Kita akan ambil beberapa. 6 7. Oke, kita mau coba lihat ya, apa sih kira-kira ciri-ciri dari orang ini. Yang pertama adalah mom connections. Orang ini adalah orang yang cukup dekat dengan sosok ibunya di dalam hidupnya. Artinya orang ini itu bisa saja dekat sama ibunya, atau bisa saja dia sangat-sangat terkoneksi sama ibunya, atau memang dia ketika mencari seorang pasangan, baik laki-laki atau perempuan, pasti dia melihat adalah ciri-cirinya adalah seperti apa yang dipunyai oleh ibunya. Misalnya ya, ibunya itu adalah seseorang yang suka sekali menolong. Dia akan mencari seorang yang juga suka sekali menolong. Ibunya suka sekali baca misalnya. Dia akan mencari seseorang yang juga mungkin hobi membaca. Jadi apa yang menjadi kriteria dalam personality ibunya itu akan berusaha dia cari dalam pasangannya. Ya. Orang ini juga punya bahasa cinta yaitu menolong. Ya, atau membantu, act of service. Artinya dia sangat suka sekali kalau kamu ngebantuin dia. Dia sangat suka sekali kalau kamu nolongin dia. Oke? Dan kalau Sora lihat di sini, mungkin banyak dari kalian yang juga banyak membantu dia ya, gitu loh. Lalu kalau Sora lihat di sini ada yang memang kalian berkenalan dari circle kalian juga, pertemanan dari dalam juga, teman-teman kamu juga, inner circle juga. Tapi di sini juga mungkin ada yang memang berkenalannya melalui sosial media, itu juga ada ya. Antara memang dia juga mungkin kerja di sosial media yang berhubungan dengan internet, tapi di sini internet menjadi satu hal yang cukup mendominasi hubungan kalian ya. Dan di sini ada schoolmate, atau bisa juga ternyata adalah teman sekolah dulu, teman kuliah dulu, teman ngeles dulu, teman belajar dulu. Artinya apa? Bisa saja memang kalian awalnya berkenalan dari di sekolahan, dari pertemanan ya. Lalu berkenalan lagi atau reuni kembali di sosial media itu juga ada ya. Dan di sini ada hari Senin ya, ada sesuatu tentang hari Senin. Entah dia lahir hari Senin, kamu lahir hari Senin, atau kalian sering menghabiskan waktu di hari Senin ya, atau jadian di hari Senin. Dan ada warna ungu. Bisa saja kamu suka warna ungu atau dia suka warna ungu. Itu bisa jadi ya. Sekarang kita mau lihat. Oke. Itu ciri-cirinya dia. Ya, kita mau lihat lebih lanjut yang sudah mantapkan hati ya, yang memantapkan hati, yang galau, yang sudah tidak galau lagi, memantapkan hati, ingin bersama dengan kamu. Bagaimana jalannya hubungan ini ya. Sora lihat sebelumnya memang hubungan kalian mungkin saja ada kesalahpahaman, ada situasi di mana kalian mungkin tidak saling bicara ya, mungkin ada saling diem-dieman, tapi sebenarnya saling stalking ya. Karena di sini mungkin ada cara pikir kalian yang mungkin gak sejalan ya, mungkin gak
nggak sefrekuensi itu ada ya. Mungkin visi misi kalian sebelumnya sesuatu yang berbeda. Jadi di sini ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan prinsip ya, yang mungkin saja menjadi kendala dan membuat kalian jadi banyak berpikir apakah hubungan ini bisa lebih lanjut atau tidak ya. Nah, selain daripada itu juga ya, orang ini itu masih punya banyak sekali keinginan, banyak sekali harapan-harapan ya. Maaf ya kalau aku pause kemungkinan besar karena aku lagi bersin dan aku harus buang juga cairan di hidung aku ya. Jadi kalau soal di sini banyak banget dari mereka itu yang masih tidak tahu prioritas apa sih sebenarnya yang mereka mau dalam hidup mereka ya. Orang ini tuh kayak punya banyak impian, harapan, kemauan gitu loh, sehingga kayak bingung sendiri, apa sih yang harus aku pilih, apa sih yang harus aku kerjakan gitu. Jadi bisa saja kamu merasa kayak apa yang sebenarnya orang ini mau gitu loh ya, karena apa yang jadi prioritas gitu loh. Karena di satu sisi bisa saja kamu merasa kayak kok aku cuma dijadikan sebagai pilihan aja ya gitu loh, dengan kebimbangan kamu gitu loh ya. Itu yang Sora lihat jalan dalam selama ini berhubungan. Selain itu juga ya, ini bisa saja adalah ada kebimbangan karena ternyata mungkin dia ada pilihan yang lain ya. Artinya mungkin saja kamu dekat sama dia tapi ada juga orang lain yang dekat sama dia, atau ternyata ada cinta bersegi-segi di sana. Artinya orang ini tuh punya banyak pertimbangan dan punya banyak pilihan untuk kayak aku tuh mau sama siapa sih. Berarti artinya kamu tidak satu-satunya, ada orang lain lagi yang dalam artian itu menjadi sesuatu yang pertimbangan dia. Itu yang bisa menjadi salah satu sebuah masalah ya, karena kamu tahu bahwa kamu ingin satu-satunya. Kesetiaan, fokus itu juga ada. Kebimbangan itu menghantui hubungan ini ya. Selain daripada itu juga banyak sekali beban, sekali beban secara pikiran. Orang ini secara mental itu memang banyak banget pikirannya ya. Artinya dia itu pingin benar-benar siap dan ready sebelum dia itu mengambil suatu keputusan. Dia nggak mau sembarangan ya, karena kalau surat itu sudah banyak beban sebelumnya dalam hidupnya dia, dan dia tidak mau kesalahan mengambil keputusan itu menghantui hidupnya dia, sehingga dia banyak memberikan batasan gitu loh. Artinya ya dibilang sama kamu juga iya, tapi dalam arti tidak begitu kayak arahnya jelas gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini orang ini juga memperhatikan faktor dari luar, faktor dari lingkungan. Apakah orang-orang di sekitar dia, keluarga, teman-teman, mendukung dia dengan hubungan dengan orang tersebut. Artinya orang ini tuh banyak dipengaruhi oleh pihak luar juga, pemikiran dia gitu loh ya. Karena juga di sini banyak beberapa yang mungkin takut, kalau Sora lihat takut kehilangan kebebasan. Banyak yang masih suka main dalam artian masih suka lebih punya kebebasan ya, belum siap buat berkomitmen lebih lanjut ya, lebih kayak senang menghabiskan waktu sama teman-temannya juga karena orangnya sosialis. Itu juga yang membuat dia bimbang gitu loh. Nah sekarang kenapa sih ya dia sudah memantapkan hati dan tidak bimbang lagi sama kamu ya. Apa yang terjadi? Yang pertama, orang ini itu menyadari ya, orang ini tuh udah mendapat banyak banget warning atau sudah banyak banget menyadari bahwa perilaku dia itu banyak yang red flags, banyak yang buat kamu juga jadinya nggak yakin sama orang ini. Dengan sikap dia yang mau ini dan mau itu, masih menjadikan kamu pilihan ya. Jadi di sini juga dia menyadari bahwa kamu tuh menyadari, dia menyadari kalau kamu menyadari ada sesuatu yang salah sama dia ya. Jadi artinya orang ini menyadari bahwa dia bisa punya potensi kehilangan kamu nih gitu loh ya. Tapi di satu sisi kamu adalah seseorang yang sangat banyak menyupport dia dan mendukung dia ya. Orang ini itu banyak disupport sama kamu, entah itu secara materi, secara hati maupun secara perasaan ya. Kamu banyak mendukung dia gitu loh. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia tahu kalau kehilangan kamu artinya dia akan kehilangan support system terbesar dia ya. Dan dia tahu bahwa dia harus tegas sama apa yang sebenarnya dia mau dari kamu gitu loh. Mari kita lihat apa yang sebenarnya perasaan dia sebenarnya ke kamu juga. Oke? Kita mau lihat apa sebenarnya juga perasaan dia ke kamu. Oke. Sebenarnya orang ini punya perasaan yang tidak bersyarat sama kamu. Ya.
Artinya di balik sikap dia yang sebenarnya tidak stabil, tapi sebenarnya dia tahu kalau dia sayang sama kamu, kalau dia selalu tertarik sama kamu. Oke? Dan sebenarnya dia itu ada sisi yang sebenarnya kecanduannya, sangat suka bau harum rambut kamu, tubuh kamu. Sebenarnya dia sangat menyukai itu. Jadi artinya di sini ada perasaan kesukaannya sebenarnya besar, cuma masih dia tutupi ya. Masih yang Sora bilang tadi, membuat batasan ya. Membuat batasan di sini karena dia takut kalau dia tuh semakin dibatasi kalau dia kelihatan bucin dan suka banget sama kamu. Ya. Dan dia berharap sebenarnya di balik sikapnya dia yang mungkin gak banyak bicara, membuat batasan ya, kalau kamu masih bisa percaya bahwa ada masa depan sama hubungan kalian. Artinya orang ini sebenarnya di balik diemnya dan batasan dia itu sebenarnya dia punya harapan yang dia simpan soal hubungan dia dengan kamu ya. Hanya pada saat ini kenapa dia tidak banyak bicara, karena pada saat ini dia merasa kayak kita tuh harus lebih banyak untuk mengenal lebih jauh, jadi seperti teman dulu ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat dia itu gak yakin, itu karena dia merasa kayak keraguan-raguan dia membuat dia itu berperilaku kayak ngerasa aku tuh masih pingin kamu, tapi apakah sebaiknya kita temenan dulu ya. Jadi di sini ada dua sisi ya, ada dua sisi. Di satu sisi dia takut kehilangan kamu, di satu sisi kayak tapi nggak siap-siap amat sebenarnya. Oke? Tapi energi dari obsesi dia ke kamu, bahwa ternyata dia masih mikirin kamu, masih merasakan koneksi sama kamu, itu lebih besar gitu loh. Dia itu hanya saat ini memang dalam status mungkin cuma sebagai teman, tapi sebenarnya dalam segi dan perasaan gitu loh ya, dia masih ada obsesi sama kamu gitu loh. Hanya karena dia tidak memberikan keputusan bukan berarti dia tidak punya perasaan, tapi sebenarnya dia masih ada. Jadi kalau suara di sini mungkin ada yang masih stalking ya, memperhatikan gitu loh. Dan tapi dia tahu cepat atau lambat, sekarang dan segera dia harus menyatakannya. Nggak bisa bimbang-bimbang lagi sama kamu ya, karena bisa saja kamu akan pergi kalau masih bimbang-bimbang terus ya. Kamu membutuhkan seseorang yang bisa diintegritas, orang yang berintegritas, orang yang setia, orang yang bisa menyupport gitu loh. Tuh kan, dia hanya merasa bahwa aku butuh lebih banyak waktu untuk di relationship ini. Artinya orang ini tuh hanya mendelay untuk hubungan itu untuk lebih banyak untuk dikembangkan, tapi bukan berarti dia tidak sayang kamu ya. Hanya dia merasa butuh lebih banyak waktu untuk mengembangkan hubungan ini gitu loh. Karena di satu sisi dia masih pingin ada kebebasan, masih pingin ada keleluasaan untuk bisa bergerak gitu loh. Paham ya maksudnya Sora ya. Dan dia itu sebenarnya di satu sisi secara mental itu nggak yakin gitu loh ya, nggak yakin sama beban yang harus bisa ditanggung kalau mau lebih serius lagi sebenarnya gitu ya. Jadi mau kamu tapi gitu loh, stresnya dan bebannya banyak gitu. Oke, tuh kan masih stalking kamu. Jadi di dalam diri itu tarik menarik ya, antara hati sama pikiran itu tarik menarik. Tapi dia tahu kalau menginginkan kamu, dia harus integritas, harus totalitas kalau sama kamu ya. Chemistry yang ada itu tidak bisa dibohongi. Dia merasa sangat-sangat punya suatu chemistry sama kamu. Ada perasaan tarik menarik. Hanya dia memang tipe yang slowly. Jadi gini teman-teman, ya saranku, kamu berpotensi jalan sebenarnya sama dia. Ya, apalagi dia masih punya ketertarikan. Tapi kalau jalan sama orang itu memang mesti pelan-pelan dan lambat. Dia tidak bisa cepat. Ya, untuk menetapkan hatinya ke kamu itu memang benar-benar dia itu pingin berhati-hati, apalagi untuk masalah beban finansial. Fokus dia itu finansial juga ya. Kenapa? Karena jadi tanggung jawab lebih ya kan. Kalau mau seriusin anak orang juga ada tanggung jawab lebih gitu loh ya. Makanya dia merasa kayak lebih pelan-pelan ya. Dan dia pingin kayak aku harus bisa dulu buat diri aku benar-benar ready ya. Aku bisa totalitas dulu memprovide atau menyediakan atau menghidupi diri aku dengan maksimal, baru aku bisa ngidupin kamu gitu. Tapi di satu sisi dia juga tidak mau kehilangan kamu. Dia berusaha melindungi dan mempertahankan kamu supaya kamu gak pergi dari hidupnya dia gitu loh.
Artinya dia itu pingin secara perlahan-lahan tetap mempertahankan kamu. Ada koneksi memang ya di antara kalian. Ada yang beberapa kemungkinan besar berkoneksi dari past life ya di antara kalian. Lalu Sora, apakah ini dia akan membulatkan sebuah hati dan perasaan dia ke kamu? Kita mau lihat energinya yang tidak bimbang lagi. Dia akan jujur nantinya akan sama kamu, ya. Dia akan mulai jujur, terbuka pelan-pelan. Apa sih sebenarnya kekhawatiran dia sama kamu, gitu loh. Ketakutan dia itu sebenarnya apa sih? Itu akan mulai dia ungkapkan pelan-pelan. Dia berharap kamu bisa lebih menerima kondisi dan ketakutan dia, ya. Dan dia akan juga berusaha untuk menerima kamu apa adanya. Jadi gini, akan periode saling keterbukaan tuh akan lebih bisa diomongin gitu loh. Apa sih yang jadi ketakutan dia? Apa sih yang belum dia sampaikan ke kamu? Tuh kan? Masalah finansial dia gimana sih? Nih, masalah finansial sampai keluar 2 kartu. Artinya finansial ini penting banget buat dia. Gitu loh. Ya. Dan dia tidak mau lagi menyalahkan karena gini loh, kalau jalan sama kamu sampai situasi nggak bagus ya, misalnya ada masalah ekonomi atau apa, dia nggak mau kalian itu saling menyalahkan. Itu sebenarnya tujuannya dia. Kenapa dia sekarang bersikap seperti kayak nggak fokus, bimbang dan segala macam? Karena dia tidak mau kalau nanti ribut dan berantem malah saling menyalahkan ya. Oke, kedepannya apa yang akan terjadi? Sementara waktu situasi akan terkesan menggantung, ya. Tapi cobalah lihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi gini, harus memang ada yang dikorbankan kalau ingin bersama-sama, ya. Artinya harus dengan lebih bijaki, dengan lebih santai, dengan lebih tenang, tidak bisa terburu-buru, ya. Biarkan dia memakai hati dan waktunya, kamu juga sama. Tapi kalau surat di sini, orang ini akan berjuang itu lebih kepada mempersiapkan finansial dulu. Mempersiapkan finansial secara bertahap menuju ke kamu. Ketika finansial akan lebih kuat, itu akan lebih dia. Gini, sejalannya finansial dia yang semakin kuat, itu akan semakin menguatkan dia. Sebenarnya kebimbangan dia yaitu alasannya. Tapi kalau Sora lihat, dia sudah dalam satu pikirannya, dia maunya kamu. Dia sudah punya penilaian. Setelah mengalami banyak situasi, dia juga punya penilaian. Dia mengamati, melihat. Dia mulai bisa menyadari bahwa dia ingin fokusnya ke kamu, ya. Jadi orang ini mulai secara perlahan-lahan mulai terbuka pikiran dan hatinya untuk bisa fokus ke kamu, ya. Oke, tapi mau butuh kesabaran, ya, karena situasi finansial yang memang bikin segala sesuatu rumit dan harus diperbaiki dulu, ya. Jadi faktor finansial, kalau memang kamu mau hubungan ini juga bisa jalan terus-terusan, kamu bisa juga support ya. Dalam artian membantu dia dalam pekerjaannya dan sebagainya gitu. Tapi artinya potensi hubungan ini untuk bisa jalan itu ada. Potensi hubungan ini untuk bisa sama-sama ada. Hanya gitu loh. Harus memberikan waktu, harus bersabar gitu loh ya. Dia akan mulai mengungkapkan pelan-pelan, memberikan keputusan dia kalau dia tidak ingin kamu jauh dari dia. Tapi untuk yang namanya segala sesuatu yang pasti tentang hubungan ini, itu adalah pelajaran yang perlahan-lahan ya. Situasi itu harus bisa dikontrol dulu ya sama dia, baru bisa mikirin lebih jauh lagi. Tapi artinya ada potensi hubungan ini bisa sukses ya. Jadi sekarang itu lebih kepada dia berharap untuk bisa menjalani ini semua sama kamu, berproses gitu loh ya. Jadi jangan terlalu gimana-gimana dulu. Dia berharap kamu bisa menikmati prosesnya dengan dia ya. Jadi karena itulah dia merasa kamu cinta sejati dia gitu loh. Walaupun memang kesannya kok kayak aduh Sora bikin sakit kepala, arah dan tujuannya kemana gitu loh ya. Tapi sebenarnya itu dia, koneksi yang ada itu kuat. Dan sebenarnya dia itu tidak bisa lepas dari kamu. Setiap kali dia merasa dia akan kehilangan kamu, dia sebenarnya ngerasa insecure gitu loh. Makanya itu akan dia berusaha untuk bersikap kadang-kadang jadi kesannya bimbang, maju mundur itu tadi, karena sebenarnya dia juga sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya. Tapi
Di sini ada suatu proses ya, bahwa memang kamu dipertemukan sama dia. Percayalah, ini adalah suatu proses pembelajaran buat kalian berdua. Kalau kamu percaya, hati nurani kamu ya, intuisi kamu tidak bisa dibohongi ya, bahwa ini adalah sebuah pembelajaran untuk kamu bisa ketemu sama dia. Dia juga banyak belajar dari kamu kok. Ini kan arti sebuah cinta sejati. Jadi energi koneksi dan persatuan dengan orang ini tuh sebenarnya kenceng gitu loh. Cuma prosesnya itu memang butuh waktu. Prosesnya itu memang butuh saling menyupport gitu, mengingatkan dia kembali sama fokusnya dia gitu loh. Ya, sambil itu semua kamu mungkin butuh energi positif ya, dapat dengan dukungan dari gelangnya Sora. Ini adalah Butterfly Soul Bracelet ya, kupu-kupu adalah lambang reformasi jiwa. Gelang ini diperuntukkan untuk kamu untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan energi yang positif. Oke. Gelang ini terbuat dari batu rose quartz ya. Batu rose quartz ini juga adalah energinya sudah Sora booster dengan energi healing, supaya bisa membantu kamu menaikkan karisma dan aura kamu menjadi lebih positif, sehingga lebih mudah menaikkan energi cinta kasih. Harga 165.000, terbuka untuk PO pada saat ini ya. Sora bikin video ini ya, silakan kamu bisa pesan dan linknya ada di bawah. Oke, murah bukan berarti murahan. Untuk teman-teman yang cowok, Sora sedang order, jadi ditunggu ya barangnya datang. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi Sora lihat di sini ada kok, ada proses yang kayak awalnya sulit, tapi akan ada kemungkinan besar hal-hal positif yang akan datang dan terjadi ya, gitu loh. Dalam pembacaan ini, oke, yang ini Sora mau coba pakai Sio ya. Suaraku jadi kayak agak-agak gimana-gimana gitu ya, gara-gara bintang-bintang ini. Empat, oke. Nah, ini 1, 2, 3, ada macan, ada kelinci, ada tikus, ada kelinci lagi. Wow, kelinci ini memang Sio relasi ya. Terus ada anjing, ada kuda, satu lagi ya, dan ada ayam. Dicek ya, Sio dia apa, Sio kamu apa. Oke, untuk alfabetnya kita mau coba lihat alfabetnya. Oke, ada V, ada R, ada Y, ada T, ada F, ada A, ada G, ada C, ada E, ada I. Sedikit lagi. Nih. Ada B, W, dan I lagi. Dicek ya, nama-nama tengah namanya mengandung alfabet ini juga bisa ya, plat nomor kendaraan juga bisa. Terima kasih Sahara telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan saja. Oke? Semoga apa yang Sora bagikan pastinya bisa membantu. Dan untuk yang ingin personal reading ataupun ingin pembelian barang, gelang dan kartu tarot dan sebagainya, silakan linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.